Kisah Santa Scholastica. Santa Scholastica adalah saudara kembar dari Santo Benedictus, pendiri Ordo Benediktin. Mereka dilahirkan di Nursia, Italia pada tahun 480. Scholastica adalah seorang gadis yang cerdas dan ramah. Ia juga seorang yang religius. Sejak belia, ia telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ketika mereka berusia 20 tahun, Benedictus pergi mengasingkan diri sebagai petapa dalam sebuah gua terpencil di Subiaco, dan di kemudian hari ia pergi ke Monte Cassino dan mendirikan biara Benediktin. Di sana, Scholastica menyusul saudara kembarnya dan tinggal di Plombariola yang berjarak kurang lebih 5 mil dari biara Benedictus. Dengan bantuan dan petunjuk Benedictus, Scholastica mendirikan dan memimpin biara wanita. Setahun sekali, Scholastica mengunjungi saudaranya untuk membicarakan masalah-masalah rohani, karena regula atau peraturan biara tidak memperolehkan perempuan masuk ke biara Monte Cassino. Maka Benedictus ditemani dengan beberapa muridnya yang akan menemui saudarinya Scholastica di sebuah rumah yang tidak jauh letaknya dari gerbang biara. Pada suatu hari, Scholastica datang berkunjung dan Benedictus menemuinya bersama beberapa orang murid. Sepanjang hari itu, mereka memuji Tuhan dan berbicara mengenai hal-hal rohani. Ketika malam tiba, mereka makan bersama. Pembicaraan terus berlanjut sementara malam semakin larut, dan berkatalah Scholastica kepada saudara kembarnya itu, "Jangan tinggalkan aku malam ini. Mari kita berbicara mengenai sukacita kehidupan rohani sampai pagi." Lalu jawab Benedictus, "Saudariku, apakah yang engkau katakan itu? Aku tidak boleh tinggal di luar biaraku." Karena Benedictus menolak permintaannya, lalu kemudian Scholastica menangkupkan kedua tangannya di atas meja dan menundukkan kepala dan berdoa. Ketika ia mengangkat kepalanya kembali, halilintar datang menyambar, gemuruh guntur bersahut-sahutan, dan hujan badai membasahi bumi hingga Benedictus dan murid-muridnya tidak dapat pulang. Karena sedih, Benedictus mengeluh, "Semoga Tuhan mengampuni engkau, saudariku. Apa ini yang engkau lakukan?" Lalu jawab Scholastica, "Ya, aku mohon padamu, tapi engkau tidak mau mendengarkan aku. Jadi aku mohon pada Tuhanku, dan ia sungguh mendengarkan aku. Sekarang pergilah, jika engkau bisa, tinggalkan aku dan kembali ke biaramu." Jadi demikianlah malam itu. Mereka tidak tidur semalaman, asik dengan pembicaraan mereka tentang sukacita kehidupan rohani. 3 hari kemudian, Benedictus sedang berada di kamarnya di biara ketika ia menatap langit, dan ia melihat jiwa saudarinya meninggalkan jasadnya dalam rupa seekor burung merpati yang terbang tinggi menuju suatu tempat rahasia di surga. Benedictus amat bersuka cita. Ia berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan nyanyian serta puji-pujian. Kemudian ia memerintahkan kepada para muridnya untuk menjemput jenazah saudari kembarnya itu dan membawanya ke biara. Benedictus membaringkan jenazah Scholastica dalam kubur yang telah dipersiapkannya bagi dirinya sendiri, kubur di mana kelak tubuhnya pun akan dibaringkan. Scholastica wafat pada tahun 543. Hari rayanya dirayakan setiap tanggal 10 Februari. Demikian kisah dari Santa Scholastica. Semoga kisah ini juga bisa menginspirasi kita semua. Kita juga dapat berlaku seperti Scholastica. Berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan mengabulkannya. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.